Bab 206, Paviliun Suci. Yaofei merenung dengan tenang untuk beberapa saat dan kemudian tangannya mengisyaratkan Xiao Teng untuk mendekat dan mengatakan sesuatu padanya. Ya, bangsawan muda, yakinlah. Xiao Teng menjawab dengan hormat atas instruksi Yaofei. Dengan lambaian tangannya lagi, Xiao Teng mundur. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam rumah Guo, wajah Guo Xuan tampak sangat suram saat dia melihat kedua putranya dibawa kembali. Niat membunuh yang menakutkan muncul dengan kuat di dalam hatinya. Wang Xiaolong. Guo Xuan menggertakkan giginya dan kemudian mengeluarkan raungan murka yang tiba-tiba. Pakar keluarga Guo di aula utama menggigil ketakutan. Ini adalah pertama kalinya anggota keluarga Guo mengalami tingkat kemarahan dari Guo Xuan. Semua diam, mengurangi kehadiran mereka sebanyak mungkin. Ini bahkan termasuk Sang Yue, kepala pelayan keluarga Guo. Ada juga kemarahan diam-diam yang muncul di dalam diri Sang Yue, keinginan membara untuk membantai. Guo Zhi dan Guo Fei adalah tuan muda keluarga Guo, namun seseorang cukup berani untuk menghancurkan laut Qi mereka, melumpuhkan mereka. Ini adalah penghinaan bagi Guo Mansion, provokasi telanjang. Jelas pihak lain tidak menempatkan seluruh Guo Mansion di mati mereka. Wang Xiaolong ini terlalu berani. Hari ini, keluarga Guo telah menjadi topik setelah makan malam dan lelucon bagi banyak keluarga besar Kekaisaran Duanren. Sebagai kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue juga sangat marah pada Wang Xiaolong. Patriark, masalah ini, haruskah kita memberitahu leluhur? Beberapa saat kemudian Sang Yue berjalan dan bertanya. Mata Guo Xuan dingin karena kebencian, ayah sedang berlatih di pintu tertutup pada saat genting ini dalam upaya untuk masuk ke alam Saint. Jangan peringatkan dia dengan masalah ini. Ya, Patriark. Zhang Yue menjawab. Dia ragu-ragu sebelum melanjutkan, adik perempuan Wang Xiaolong, Wen Min, memiliki perjanjian pertunangan dengan tuan muda Guo Tai. Patriark, masalah ini? Bertunangan? Guo Xuan mencemooh, atur agar surat rahasia ini sampai ke tangan adik laki-laki saya, Xiu Han. Katakan padanya untuk membatalkan pertunangan bocah kecil Guo Tai itu. Adik perempuan Wang Xiaolong, bahan murah seperti keinginannya untuk masuk ke keluarga Guo saya, tanda seru. Zhang Yue menerima surat rahasia itu dan mengakui instruksi Guo Xuan dengan hormat. Dia kemudian memberanikan diri, lalu, untuk Wang Xiaolong, ayah pasti akan berhasil menerobos ke alam Saint selama latihan terpencilnya kali ini. Guo Xuan menjawab dengan dingin, kita akan berurusan dengan Wang Xiaolong dan Zhao Su sekali dan untuk selamanya setelah ayah keluar. Patriark bijaksana. 3 hari berlalu. Keluarga besar dan super lainnya yang menunggu kilat keluarga Guo dan pembalasan hiruk-pikuk terhadap Wang Xiaolong berharap untuk menonton pertunjukan yang bagus, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa keluarga Guo tidak mengambil tindakan apapun. Semuanya tenang dan damai. Tanggapan ini membuat mereka yang menunggu tercengang. Perusahaan sejuta harta karun yang dikelola oleh keluarga Guo adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar kerajaan Duanren dengan cabang di seluruh wilayah kerajaan Duanren. Dengan kekayaan yang tak terbayangkan dan yayasan yang mendekati 1000 tahun, itu hanya sedikit di bawah hegemoni tingkat keluarga Xie dan Yao. Namun ketika kedua tuan muda laut Qi mereka hancur, mereka benar-benar bertahan dalam diam, tanda seru. Ini sangat berbeda dengan gaya menangani berbagai hal dari keluarga Guo. Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa Wang Xiaolong adalah saudara seperjuangan dengan pangeran kekaisaran kedua Duan Wuhan, masih tidak masuk akal bagi keluarga Guo untuk diam begitu saja. Bahkan kentut pun tidak terdengar. Singkatnya, reaksi keluarga Guo terlalu abnormal. Tidak memperhatikan bisikan di sekitarnya dan bagaimanapun keluarga Guo ingin bereaksi, Wang Xiaolong tiba di Institut Duanren hampir seperti jarum jam untuk berkeliaran dengan santai di sekitar divisi dalam, mencoba untuk menangkap kehadiran jiwa mutlak Pearl hingga larut malam sebelum kembali ke Southern Hill Estate. Kemudian, dia memicu cincin pengikat dewa dan sekali lagi memasuki medan perang kuno untuk melanjutkan latihannya. 3 hari berlalu dan tidak ada panen, dia masih gagal merasakan lokasi mutiara jiwa mutlak. 10 hari lagi berlalu dengan cara yang sama. Pada malam ini Wang Xiaolong berdiri di tengah halaman, alisnya sedikit berkerut sambil berpikir keras.
Setengah bulan telah berlalu, dan dalam setengah bulan ini dia praktis menutupi setiap inci dari dasar divisi dalam. Dia bahkan pergi sampai ke asrama wanita. Tetap saja, dia tidak dapat merasakan reaksi apapun yang terkait dengan mutiara jiwa mutlak. Tidak. Mungkinkah mutiara jiwa mutlak tidak ada di dalam Institut Duanren? Pikiran Wong Xiaolong bercabang. Saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya seperti kilat. Ada satu tempat di Institut Duanren yang tidak dia kunjungi. Pavilion Suci. Saint Pavilion adalah zona terlarang Institut Duanren. Pavilion Saint adalah ruang yang dibuka oleh pakar dunia Saint Institut Duanren. Tapi, Pavilion Suci ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki Wong Xiaolong dengan acuh tak acuh bahkan dengan token emas Kaisar Duanren karena Pavilion Suci hanya dibuka setiap tahun sekali. Untuk membukanya, semua pakar Saint Realm dari Duanren Institute akan mengumpulkan kekuatan mereka. Di dalam Pavilion Suci ada energi spiritual suci yang bermanfaat bagi kultivasi pertempuran ki seseorang. Dan setiap kali dibuka, hanya 10 siswa Duanren Institute yang dikirim masuk untuk berkultivasi selama 1 bulan. Pavilion Suci. Wong Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia memanggil Zhao Su, memberitahunya bahwa pada perjalanan berikutnya ke Istana Kekaisaran Duanren, dia harus memberitahu Duanren bahwa Wong Xiaolong ingin masuk dan melihat-lihat saat berikutnya Pavilion Suci dibuka. Sebagai pendiri Institut Duanren, Kaisar Duanren dapat menunjuk 3 siswa untuk memasuki Pavilion Suci untuk latihan setiap tahun sedangkan 7 nama yang tersisa dibagi antara 7 keluarga besar, keluarga Xie, keluarga Yao, keluarga Guo, keluarga Yan, keluarga Zhao, dan keluarga Chen. Pagi-pagi sekali, Zhao Su kembali dari Istana Kekaisaran Duanren dan melapor kepada Wong Xiaolong bahwa dia telah menyampaikan masalah itu kepada Kaisar Duanren. Duanren, tentu saja, setuju. Dia juga memasukkan informasi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wong Xiaolong. 2 bulan kemudian, Wong Xiaolong mengulangi pada dirinya sendiri. 2 bulan kemudian adalah waktu pembukaan Saint Pavilion berikutnya. Oleh karena itu, Wong Xiaolong tidak punya pilihan lain selain menunggu selama 2 bulan, bahkan Duanren pun tidak dapat mengubah waktunya sesuai keinginannya. Karena itu, Wong Xiaolong menunggu dengan sabar sambil berlatih, menunggu pembukaan Saint Pavilion dalam waktu 2 bulan. Pada hari ini, Wong Xiaolong sedang berlatih Asura Sword Skill di halaman ketika VIHO tiba-tiba menyerbu masuk, melaporkan, Sovereign, desas-desus cepat menyebar ke seluruh kota kekaisaran yang mengklaim bahwa Guo SHI Yuan keluarga Guo baru saja mengumumkan pencabutan Guo pertunangan Tai dengan nona muda. Mendengar ini, Wong Xiaolong menghentikan latihannya. Suhu di matanya turun tajam, Guo Si plus Yuan yang mengumumkannya secara langsung. Begitulah, menurut rumor yang beredar. VIHO menjawab dengan hormat. Pergi konfirmasi jika Guo Si plus Yuan mengatakannya dengan mulutnya sendiri. Suara Wong Xiaolong terdengar dingin, juga, cari tahu apa tanggapan Guo Tai terhadap ini. Ya, penguasa. VIHO menjawab dengan hormat dan mundur. Setelah VIHO pergi, bilah Asura di tangan Wong Xiaolong menebas. 2 bunga yang mempesona dari pantai lain bermekaran dalam kemegahan yang memesona, menghilang sebelum orang bisa melihatnya sekilas. Hampir 1 napas kemudian, sebuah batu besar di halaman terdekat hancur menjadi debu batu. Hari-hari ini, latihan Wong Xiaolong termasuk memasukkan efek Ethereal Palm ke dalam serangan Flower of the Other Soul, membuatnya semakin tidak dapat diprediksi, kuat, dan tidak dapat dipertahankan. Melawan Wong Xiaolong saat ini, bahkan itu adalah prajurit Orde Kedua Xiantian awal atau pertengahan, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Wong Xiaolong berlatih di halaman, mengulangi gerakan dari Tempest of Hell, Air Mata Asura, Wrath of the Nether King, State of Abundant Lightning, dan Flower of the Other Soul lagi dan lagi. Wong Xiaolong akhirnya berhenti beberapa jam kemudian dan mengembuskan ki busuk, berpikir dalam hati, tampaknya saya akan dapat mulai berlatih langkah ke-6 segera. Bunganya di pantai lain telah mencapai dataran tinggi. Pada saat ini VIHO, yang keluar untuk menyelidiki rumor tersebut, kembali dan melapor ke Wong Xiaolong, Sovereign, kami telah memperbarui informasi.
Telah dikonfirmasi bahwa Guo Xuan sendiri yang mengumumkan berita tersebut, tetapi Guo Tai melakukannya tidak setuju. Ini membuat ekspresi Wang Xiaolong sedikit berubah menjadi lebih baik. Pertama, jangan biarkan nona kedua mengetahuinya. Wang Xiaolong mengingatkan dengan suara serius. Ya, penguasa, kata Fei Hou. Kamu mundur dulu. Wang Xiaolong memaafkannya. Fei Hou mengakui dan sekali lagi meninggalkan halaman. Dalam 7 bulan lagi, kakak kedua, ibu dan ayah, dan yang lainnya akan tiba di kota kekaisaran. Wang Xiaolong mengerutkan kening. Berita itu tidak bisa dirahasiakan terlalu lama, adik perempuannya akan mengetahuinya cepat atau lambat. Bab 207, Meter Inkarnasi. Orang tua Guo Chen itu sedang berlatih tertutup untuk menerobos ke alam Saint. Wang Xiaolong mencibir. Dia secara alami tahu alasan mengapa keluarga Guo tidak ingin berurusan dengannya. Mereka tidak membalas lebih awal karena mereka sedang menunggu lelaki tua Guo Chen keluar dari latihan tertutup setelah berhasil menerobos ke alam Saint untuk menghadapinya. Karena itu masalahnya, dia akan menemani keluarga Guo dalam permainan kecil mereka. Jadi, 1 bulan lagi berlalu di hari yang sama. Di dalam medan perang kuno cincin pengikat dewa, Wang Xiaolong duduk bersila, menjalankan kitab suci metamorfosis tubuh dan taktik asura. Energi spiritual langit dan bumi dan energi spiritual akhirat berkumpul menuju Wang Xiaolong secara bersamaan. Pada saat yang sama, naga hitam dan biru melayang tinggi di atasnya, melahap kinaga sejati yang jatuh dari dunia naga kuno. Beberapa helai kinaga sejati merah menyala memasuki roh bela diri naga kembar dan tubuh Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menarik dan menghembuskan napas sesuai ritme tertentu saat lampu berwarna hitam dan biru berkobar. Hanya dalam 2 bulan latihan, kinaga sejati di dalam tubuh Wang Xiaolong 10 kali lebih banyak daripada saat dia mulai. Itu ada selaras dengan ki pertempuran dunia bawah di Laut Qi dan Meridian Wang Xiaolong. Sekarang, di ruang di atas Laut Qi Wang Xiaolong, kinaga sejati memadat dengan cepat, secara bertahap membentuk-bentuk merah menyala dari naga ilahi purba, sedangkan ki pertempuran dunia bawah juga mulai terbentuk dalam citra Archdemon of Hell. Seiring berlalunya waktu, kedua gambar samar ini menjadi semakin padat dan nyata. Merasakan perubahan di Laut Qi-nya, Wang Xiaolong tercengang. Menurut deskripsi Zhao Su, hanya prajurit Orde ke-10 akhir puncak yang mendekati alam Saint yang akan mengalami tanda-tanda ki pertempuran mulai terbentuk. Tapi ki pertempuran Wang Xiaolong sudah mulai terbentuk di Laut Qi-nya, tanda seru. Ketika tiba saatnya untuk masuk ke alam Saint, bentuk jasmani di Laut Qi-nya akan menjadi lebih padat, berkembang menjadi entitas padat yang nyata. Wang Xiaolong sangat senang dengan perubahan di Laut Qi-nya. Memang, setelah pertempuran Qi mulai terbentuk, kecepatannya dalam menyerap kinaga sejati dan energi spiritual akhirat telah meningkat secara signifikan. 10 hari berlalu. Wang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi di medan perang kuno. Sekarang, dia bisa menjalankan body metamorphoses scripture dan asura tactic secara bersamaan dengan mudah. Dalam beberapa bulan terakhir latihan ini, kekuatan Wang Xiaolong telah berubah dari orde pertama Xiantian akhir menjadi orde pertama Xiantian puncak akhir. Pada hari ini, Wang Xiaolong mengeluarkan diagram bergambar yang sama. Dia telah sepenuhnya memahami jurus kelima dari Asura Sword Skill, Flower of the Other Soul. Karenanya, dia sekarang bisa mempelajari jurus ke-6. Wang Xiaolong membaca deskripsi langkah ke-6 dari potongan ilustrasi. Langkah ke-6, Meter Inkarnasi. Setelah mempelajari apa yang tertulis dan ilustrasinya, Wang Xiaolong menutup matanya untuk mengingat apa yang dia pelajari. Ketika dia benar-benar memahami gerakan meter inkarnasi dan rute sirkulasi ki pertempuran, dia meletakkan selembar kertas itu kembali ke cincin Asura. Tapi Wang Xiaolong tidak mulai berlatih. Sebaliknya, dia memvisualisasikan gerakan dan pertempuran rute sirkulasi ki berulang kali di kepalanya. Lebih dari 1 jam kemudian, pedang Asura tiba-tiba muncul di tangan Wang Xiaolong dan dia mengayunkannya dengan kecepatan kilat. Lampu pisau tajam dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar dalam bentuk lingkaran yang aneh. Saat lampu bilah berputar dalam lingkaran aneh itu, bola mati merah yang memancarkan niat membunuh yang kuat muncul di udara. Bola mati yang menakutkan bersinar merah gelap,
dan area di dalam cahaya merahnya tampak memasuki ilusi yang nyata dan seperti mimpi. Pada saat berikutnya, bola mati merah berputar dan mengeluarkan niat pedang dingin yang sangat besar, cukup untuk melubangi dinding sejauh 100 zeng. Pada saat yang sama, meter inkarnasi mengeluarkan sesuatu yang disebut cahaya reinkarnasi. Ini memaksa korban untuk mengalami reinkarnasi, menyebabkan mereka menyerah pada rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah kekuatan ayat reinkarnasi yang paling menakutkan. Menurut apa yang tertulis, setelah gerakan ini, meter inkarnasi mencapai penyelesaian utamanya, semua makhluk hidup dalam 1 juta li akan terpengaruh, masing-masing memasuki ilusi yang berbeda. Setelah upaya pertama, Wang Xiaolong berhenti, menutup matanya untuk mengingat pemahaman sebelumnya. 1 jam kemudian, dia melakukan upaya serangan kedua. Kali ini, cahaya merah tua yang berasal dari meter inkarnasi sedikit lebih kuat dari serangan sebelumnya. Dan area tersebut diperluas dari 10 zeng sebelumnya menjadi selusin zeng. Cahaya reinkarnasi juga semakin kuat. Setelah setiap upaya, Wang Xiaolong akan berhenti untuk mengingat dan memahami. Dan seperti ini, prosesnya berulang. Saat Wang Xiaolong mengulangi proses latihan dan mengingat, kekuatan serangan meter inkarnasi berangsur-angsur meningkat. Setelah 10 hari berlalu, sekarang hanya tersisa 1 hari sebelum pavilion Saint dibuka. Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Dengan 10 hari latihan, Wang Xiaolong berhasil menggandakan kekuatan meter inkarnasi dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya, dan kultivasi ki pertempurannya telah berkembang pesat. Saat ini, ki pertempuran di laut ki-nya telah terbentuk. Menambahkan mutiara naga api dan energi spiritual unik medan perang kuno, kultivasi Wang Xiaolong meningkat dengan perbedaan nyata setiap hari. Saat dia keluar dari medan perang kuno, Wang Xiaolong memanggil Zhao Su dan Fei Hao untuk bertanya tentang situasi saat ini di Imperial City dan Southern Hill Estate. Sovereign, beberapa hari yang lalu, keluarga Yao dan Guo mengadakan lelang bersama, kata Fei Hao. Wang Xiaolong terkejut, mendeteksi makna tersirat dari ucapan Fei Hao, keluarga Yao dan Guo bergandengan tangan. Aku khawatir itu masalahnya. Fei Hao mengangguk. Zhao Su mencibir, sekarang, seluruh kota kekaisaran mengatakan bahwa Sovereign bersembunyi di Southern Hill Estate karena kamu takut akan pembalasan Yao Fei dan keluarga Guo, tidak berani keluar dari pintu utama. Wang Xiaolong melambaikan tangannya, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka suka. Lalu, dia bertanya pada Fei Hao, seberapa jauh pencapaian orang tuaku? Membalas Sovereign, Patriark Wang dan yang lainnya telah mencapai kerajaan Banjir Utara, butuh 4 bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota kekaisaran. Fei Hao menjawab dengan hormat. Chuan telah bergabung dengan mereka. Mengetahui bahwa Ye Ming bersama orang tuanya, Wang Xiaolong merasa lebih nyaman. Itu benar penguasa, bawahan ini juga menemukan Yao Fei akan memasuki pavilion Saint saat dibuka kali ini juga. Selain Yao Fei, ada juga murid keluarga Guo bernama Guo Xu Fei, ahli Orde ke-8 Xiantian. Xie putih dari keluarga Xie juga akan masuk saat Saint Pavilion dibuka. Fei Hao menambahkan. Wang Xiaolong mencibir saat mendengar ini. Meskipun ada energi spiritual suci di dalam pavilion suci, itu tidak memberikan banyak manfaat bagi prajurit tingkat tinggi Xiantian. Jelas bahwa Yao Fei dan murid keluarga Guo mengincarnya. Sovereign, yakinlah, besok ketika Saint Pavilion dibuka, aku meminta Duan Ren mengatur 2 ahli tingkat tinggi Xiantian untuk masuk juga. Pada titik ini, Zhao Su menyela. Wang Xiaolong mengangguk. Ada 9 dari 10 kemungkinan bahwa Absolute Soul Pool berada di dalam Saint Pavilion. Karena dia memasuki pavilion suci besok, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk menemukan dan menaklukkannya. Pagi berikutnya, matahari bersinar terang. Wang Xiaolong meninggalkan Southern Hill Estate. Tanpa Zhao Su atau Fei Hao menemaninya, dia menuju ke arah Institut Duan Ren sendirian, dan langsung pergi ke pintu masuk Saint Pavilion. Gunung belakang institut. Bab 208, Saint Pavilion dibuka. Ketika Wang Xiaolong tiba di gunung belakang divisi luar, dia menyadari bahwa daerah pegunungan belakang yang biasanya ramai sebenarnya kosong. Alasan divisi luar telah ditutup untuk pembukaan Saint Pavilion.
Wang Xiaolong hanya bisa memasuki lapangan divisi luar ke gunung belakang setelah identitasnya dikonfirmasi. Xiaolong. Saat Wang Xiaolong mencapai gunung belakang, dia bertemu dengan Xie Putih yang berjalan ke arahnya dengan wajah penuh senyuman. Wang Xiaolong juga tersenyum saat melihat Xie Putih. Kamu bocah, bersembunyi di Southern Hill Estate selama beberapa bulan dalam latihan, bahkan tidak menunjukkan bayanganmu. Aku harus minum begitu banyak sapi di Tiwain sendirian sampai hampir tidak berasa. Xie Putih tertawa dan berkata, mendaratkan pukulan bercanda di bahu Wang Xiaolong. Wang Xiaolong menjawab, kami akan pergi dan minum beberapa cangkir setelah meninggalkan Saint Pavilion. Xie Putih tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Wang Xiaolong, bagus, ini kesepakatan. Tapi, bagaimana mungkin beberapa cangkir cukup? Pada saat itu, kami akan membersihkan tempat itu. Wang Xiaolong menyeringai setuju, ini hadiahku lain kali. Semakin banyak alasan bagi saya untuk minum lebih banyak. Xie Putih tertawa. Mereka berdua tertawa, berbicara saat mereka berjalan menuju titik pertemuan. Kudengar Duan Wuhan bahkan memberimu token emasnya. Xie Putih menyeringai, dan dia bahkan memanggilmu kakak. Melihat Xie Putih juga salah paham bahwa token emas di tangannya diberikan kepadanya oleh Duan Wuhan, Wang Xiaolong hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan. Kali ini Yao Fei dan Guo Xu Fei dari keluarga Guo juga akan masuk, ya? Xie Putih mengangguk. Kamu harus lebih berhati-hati, meskipun siswa dilarang memasuki pavilion suci untuk berkelahi dan membunuh di antara mereka sendiri, apapun bisa terjadi. Yao Fei seperti ular berbisa. Ditandai olehnya, dia tidak akan puas kecuali kamu mati. Saya akan. Wang Xiaolong mengangguk. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di area yang telah ditentukan di gunung belakang. Mereka melihat Yao Fei sudah tiba, bersama 7 siswa lainnya menunggu di tempat juga. Termasuk Wang Xiaolong dan Xie Putih, yang membuat total 10 orang. Semua sekarang hadir. Ketika Wang Xiaolong dan Xie Putih muncul, semua orang menoleh untuk melihat mereka, masing-masing memiliki arti berbeda dalam tatapan mereka. Cahaya pembunuh melintas dengan cepat di mata Yao Fei. Meskipun tersembunyi dengan baik, Wang Xiaolong masih menangkapnya, dan selain Yao Fei, Wang Xiaolong mendeteksi niat membunuh yang kuat dari orang lain. Seorang pemuda yang tampak antara 28 sampai 29, mengenakan jubah abu-abu gelap. Di pelipisnya, ada bekas luka pedang merah pudar. Dia adalah Guo Xu Fei dari keluarga Guo. Xie Putih mengingatkan Wang Xiaolong dari samping. Wang Xiaolong mengangguk. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Lagi pula, hanya Yao Fei dan keluarga Guo yang menginginkan dia mati. Saat Wang Xiaolong muncul, 2 pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu mengangguk ringan padanya, yang dibalas oleh Wang Xiaolong. Menurut Zhao Su, keduanya adalah orang-orang yang telah diatur Duan Ren untuk melindunginya di dalam ruang Saint Pavilion. Meskipun ke-10 hadir dan dipertanggungjawabkan, tidak satupun dari mereka berbicara atau mengeluarkan suara. Suasana tampak agak canggung. Pada saat ini, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun seperti bima sakti tak terbatas dari kehampaan di atas, berguling ke bawah dan menyebar ke setiap jengkal ruang di gunung belakang. Wang Xiaolong dan yang lainnya memandang ke langit tempat proyeksi 6 sosok tinggi muncul. Aura yang dipancarkan oleh ke-6 sosok ini terasa tidak nyata seolah-olah mereka ada di ruang lain. Wang Xiaolong dan 9 orang di bawah tidak dapat dengan jelas membedakan wajah dari 6 siluet ini. Salam Kaisar dan semua guru suci yang terhormat. Xie Putih dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat ke langit. Wang Xiaolong hanya bisa meniru tindakan mereka. Meskipun wajah ke-6 sosok ini tidak dapat dibedakan, semua orang tahu bahwa mereka adalah Kaisar Duan Ren dan 5 pelindung Institut Duan Ren. Kelima pelindung itu disebut sebagai Saint Masters oleh semua siswa Institut Duan Ren. Bangkit. Suara menyendiri datang dari kehampaan di atas. 10 orang di bawah, termasuk Wang Xiaolong bangkit. Selanjutnya, cahaya 1000 Seng Aura Ate meledak dari 6 sosok di atas saat mereka menggerakkan tangan mereka. Sebuah prisma warna kemudian bersinar dari kehampaan di atasnya. Beberapa sinar cahaya membentuk diagram di langit, dan di depan siswa di bawah, berubah menjadi formasi susunan berbentuk segi 6. Ini
Mata Wong Xiaolong menyipit. Ini adalah susunan suci kuno. Xie Putih memberitahu Wong Xiaolong melalui transmisi suara. Array suci kuno. Wong Xiaolong terkejut. Dia tidak mengharapkan susunan suci kuno ada di Institut Duanren. Setiap susunan suci kuno mengandung energi yang sangat besar. Setelah dimulai, itu bisa menghasilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Array suci kuno ini disebut Hexagon Star Array. Kaisar Duanren mendapatkannya dari sebuah gua kuno lebih dari 1 dekade yang lalu, tetapi saya mendengar Hexagon Star Array ini tidak lengkap dan kehilangan bagian tertentu darinya. Meski begitu, ketika diprakarsai oleh Kaisar dan 5 Saint Masters, kekuatannya mencengangkan. Suara Xie Putih terdengar lagi di telinga Wong Xiaolong. Tidak lengkap. Wong Xiaolong mengangguk dengan ekspresi bermartabat. Di atas saat ini, Duanren dan 5 orang lainnya berdiri di 6 sudut terang yang berbeda dari susunan segi 6. Setiap orang mengeluarkan pola rahasia dari tangan mereka yang berkumpul di tengah barisan besar, berputar dan berputar. Dengan semburan cahaya yang menyilaukan, sebuah pintu luar angkasa besar muncul di udara. Untaian energi spiritual suci melayang keluar dari pintu ruang Pavilion Suci. Wong Xiaolong menatap lekat-lekat ke pintu spasial. Pavilion Suci telah dibuka, siswa yang memasuki Pavilion Suci dilarang melakukan pertikaian dan pembunuhan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan dari Institut Duanren, apakah itu jelas? Pada saat ini, suara menyendiri namun bermartabat Duanren Kaisar melayang turun dari kehampaan. Semua orang bingung. Ya, Kaisar. Bagus, masuklah. Ketika periode 1 bulan berakhir, kalian semua akan segera dikirim terlepas dari apa yang kalian lakukan. Ketika Kaisar Duanren selesai, salah satu siswa melompat dan kabur melalui pintu spasial, diikuti oleh siswa kedua, lalu yang lainnya. Ayo kita masuk. Xie Putih berkata kepada Wong Xiaolong. Wong Xiaolong mengangguk. Keduanya melompat bersamaan dan dengan sekejap, menghilang melalui pintu ruang. Melihat ini, Yaofei dan Guo Xufei yang belum beranjak dari tempat mereka juga mengikuti di belakang, memasuki ruang Saint Pavilion tepat di belakang Wong Xiaolong dan Xie Putih. Ketika ke-10 siswa telah masuk, pintu spasial perlahan tertutup dan menghilang dari pandangan. Segala sesuatu di daerah sekitarnya kembali normal. Seketika Wong Xiaolong memasuki Pavilion Suci, semburan energi spiritual suci menyapu dirinya. Ketika seseorang menarik napas dalam-dalam, energinya akan membuat mereka merasa sangat nyaman di setiap sudut tubuhnya. Menyurvei sekitarnya, Pavilion Suci ini pada dasarnya adalah dunia kecil yang mandiri, ada perbukitan hijau dan air berwarna zamrud yang berkilauan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi menyebar, dan bahkan banyak binatang iblis tingkat rendah dan menengah ada di dalamnya. Tanpa peringatan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di tubuh Wong Xiaolong bergetar sekali. Mendeteksi perubahan dari pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa, Wong Xiaolong sangat gembira di dalam hati. Tampaknya tebakannya benar, mutiara jiwa mutlak memang ada di dalam Pavilion Suci. Wong Xiaolong dan Xie Putih melayang ke tanah di bawah. Tapi, pada saat yang sama, 2 sosok berkedip dan terhalang tepat di depan mereka. Siapa lagi selain Yaofei dan Guo Xufei? Melihat mereka, Xie Putih mencemooh. Yaofei, Guo Xufei, apa yang ingin kamu lakukan? Murid yang memasuki Pavilion Suci tidak diperbolehkan berkelahi atau membunuh satu sama lain, ini adalah peraturan institut. Kamu berani melanggar aturan institut? Aturan institut? Yaofei mencibir dengan sombong, jangan bicara padaku tentang peraturan institusi ini dan itu. Jika aku, Yaofei ingin membunuh seseorang, bahkan ahli alam Saint pun tidak bisa menghentikanku. Xie Putih, aku hanya ingin membunuh Wong Xiaolong, kamu masih bisa bertahan jika kamu mengalahkannya sekarang. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan salah membunuh bahkan kamu. Bab 209, Mencari Mutiara Jiwa Mutlak. Yaofei mengangkat tangannya. Sekelompok api berwarna hitam berkumpul di tangannya, semakin besar. Kelompok kecil api hitam tumpul ini memancarkan energi menakutkan yang membuat jantung berdebar ketakutan. Api hitam di telapak tangan Yaofei berbeda dari api Phoenix hitam milik Xie Putih. Api hitam Xie Putih mengandung aura dominasi, kebanggaan, kesombongan,
dan kehancuran, sedangkan api hitam Yaofei terasa seolah-olah itu adalah api neraka yang tumbuh dari jurang neraka yang dalam, sangat dingin dan dingin seperti ular raksasa berbisa dengan rahangnya dibuka lebar. Nyala api memiliki kesamaan dengan Ki Asura Wong Xiaolong, namun berbeda. Pada saat yang sama, Guo Xufei dari keluarga Guo juga melepaskan ki pertempurannya dan auranya melonjak. Di sekelilingnya muncul selusin burung terbang kecil mirip kupu-kupu yang memancarkan aura gelap dan jahat. Burung terbang kecil itu memiliki mata hijau tua dan dua cakar kecil di tubuh mereka yang memancarkan cahaya hijau lumut pucat. Ini adalah roh bela diri Guo Xufei, kupu-kupu hantu dunia bawah. Semangat bela diri yang membuat merinding di kulit rata-rata prajurit. Di Martial Spirit World, ada sejenis roh nekromartial. Secara umum, roh nekromartial jahat, dan memiliki penampilan fisik yang memuakan. Kupu-kupu hantu dunia bawah ini adalah sejenis roh nekro bela diri. Selusin kupu-kupu hantu dunia bawah muncul di sekitar Guo Xufei tidak berarti dia memiliki selusin roh bela diri yang sama, melainkan salah satu kemampuan kupu-kupu hantu dunia bawah. Replikasi. Kemampuan ini mirip dengan semangat bela diri dari pembunuh berbaju hitam yang dikirim oleh Guo bersaudara untuk membunuh Wong Xiaolong, kelelawar murid Violet. Saat api hitam menyelimuti telapak tangan Yaofei, dia menyerang ke arah Wong Xiaolong, dan Guo Xufei bergerak hampir bersamaan. Melambaikan kedua tangannya, kupu-kupu hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Wong Xiaolong dalam serangan. Xie Putih terkejut. Pada saat berikutnya, dua cetakan telapak tangan yang mirip dengan api merah menyala bersiul melalui kehampaan, bertemu dengan telapak tangan Yaofei dan kupu-kupu hantu dunia bawah Guo Xufei. Tabrakan menggelegar bergema dan riak berguncang melintasi ruang. Jejak telapak api hitam Yaofei menghilang dan kupu-kupu hantu dunia bawah Guo Xufei menghilang menjadi ketiadaan. Gempa susulan yang kuat menyapu keempat arah. Yaofei berhasil menahan kekuatan yang bergejolak tetapi Guo Xufei tidak dapat menahannya, terhuyung-huyung mundur lebih dari selusin meter. Dampaknya menyebabkan darah Guo Xufei mengalir terbalik dan cairan merah hangat naik ke tenggorokannya dan menyembur keluar dari mulutnya, mewarnai tanah menjadi merah. Keempat orang itu berbalik dan melihat dua sosok menembus ruang. Jiang Yang, Liu Zhi. Ekspresi Yaofei tenggelam saat dia melihat kedatangan mereka. Keduanya adalah ahli Xiantian yang dikirim oleh Duan Ren untuk melindungi Wong Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Zhi. Chuan Muda Wang, apakah kamu baik-baik saja? Mendarat di tanah, Jiang Yang dan Liu Zhi mendekati Wong Xiaolong dan bertanya. Sikap mereka sopan dan santun. Saya baik-baik saja. Wong Xiaolong menggelengkan kepalanya. Jiang Yang, Liu Zhi, apa artinya ini? Yaofei menyalak sambil menatap dingin pada dua pendatang baru, Jiang Yang dan Liu Zhi. Di divisi dalam Institut Duan Ren, ada daftar surga. Hanya siswa terkuat dari divisi dalam yang bisa terdaftar di daftar surga. Yaofei adalah salah satunya, begitu pula Jiang Yang dan Liu Zhi. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, namun entah dari mana mereka benar-benar ikut campur dalam urusannya, yang membuat marah Yaofei. Tidak ada arti khusus, Jiang Yang menjawab dengan nada tidak peduli, tugas kita saat memasuki Saint Pavilion adalah untuk melindungi keselamatan Yang Noble Wong. Rasa dingin di mata Yaofei meningkat, Duan Wuhan memintamu melakukan ini? Baik Jiang Yang maupun Liu Zhi tidak mengatakan apapun. Yaofei dengan dingin menghadap Wong Xiaolong. Wong Xiaolong, terima kasih bintang keberuntunganmu kali ini. Saya tidak berharap Duan Wuhan tidak hanya membantu Anda menerima tempat untuk memasuki Saint Pavilion, tetapi dia bahkan mengirim dua orang ke dalam untuk melindungi Anda. Dia benar-benar mengalami banyak masalah. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Melemparkan peringatan, Yaofei berkedip dan menghilang dari lokasi. Dengan Jiang Yang dan Liu Zhi menjaga Wong Xiaolong, tidak mungkin baginya untuk mengambil nyawa Wong Xiaolong seperti yang dia rencanakan. Meskipun baik Jiang Yang maupun Liu Zhi tidak dapat bersaing dengannya dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka bertarung 2 lawan 1 sudah cukup untuk menekannya. Adapun Guo Xufei, dia hanyalah seorang ahli Orde ke-8 Xiantian yang tidak bisa membantu apapun.
Melihat Yao Fei memutuskan untuk pergi, Guo Xu Fei juga bergegas untuk melarikan diri, menghilang dari area tersebut dalam sekejap. Melihat keduanya pergi, Jiang Yang dan Liu Zhi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Satu-satunya tugas mereka adalah melindungi keselamatan Wang Xiaolong sehingga dia dapat meninggalkan pavilion suci dalam keadaan utuh 1 bulan kemudian. Adapun hal-hal lain, tidak ada yang peduli. Wang Xiaolong memandangi sosok Yao Fei dan Guo Xu Fei yang menghilang dan mencibir. Tapi kilatan es melintas di matanya, sepertinya dia perlu menyelesaikan ular berbisa ini. Yao Fei, setelah dia keluar dari Saint Pavilion. Awalnya, Wang Xiaolong berniat meninggalkan Yao Fei dan bermain-main sedikit dengannya. Tapi sekarang, karena dia akan melakukan perjalanan ke Gua Buddha Suci Kekaisaran Buddha terberkati untuk mencari GODLYMT Ksumi, Wang Xiaolong memilih untuk tidak meninggalkan ular berbisa yang membahayakan keselamatan keluarganya. Xiaolong, ayo pergi. Saat ini, Xie Putih berbicara. Wang Xiaolong mengangguk. Keempat orang itu melompat ke udara, meninggalkan tempat kejadian. Xie Putih menusuk Wang Xiaolong. Nak, aku bertanya-tanya mengapa kamu bertingkah begitu tenang dan tidak takut. Jadi sejak awal, Anda tahu Duan Wuhan mengirim Jiang Yang dan Liu Zhi untuk melindungi Anda. Anda membuat saya khawatir dengan sia-sia. Wang Xiaolong menyeringai mendengar kata-katanya, saat kita keluar, saya akan minum beberapa cangkir anggur penalti lagi. Tidak mungkin, seharusnya kamu membelikanku beberapa kendi anggur lagi. Keduanya pecah dalam tawa. Keempatnya melakukan perjalanan bersama untuk sementara waktu. Seiring waktu berlalu, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa semakin sering bergetar, membuktikan bahwa dia semakin dekat dengan mutiara jiwa mutlak. Xiaolong, mari berkultivasi secara terpisah. Ada banyak harta karun di ruang Saint Pavilion, mari kita lihat siapa yang lebih beruntung. Xie Putih menyarankan. Wang Xiaolong mengangguk, oke. Bahkan jika Xie Putih tidak mengatakannya, dia akan menyarankan hal yang sama. Mereka mungkin orang yang berpikiran sama, tetapi mengekang Absolute Soul Pool lebih baik dirahasiakan darinya untuk mencegah masalah yang tidak terduga. Setelah Xie Putih pergi, Wang Xiaolong menggunakan alasan yang sama dengan mengatakan dia ingin berkultivasi sendiri untuk berpisah dari Jiang Yang dan Liu Zhi. Mendengarkan permintaan Wang Xiaolong, Jiang Yang dan Liu Zhi bertukar pandang, lalu Jiang Yang berkata dengan nada serius, karena begitu, Cuan Muda Wang, tolong pegang jimat transmisi ini. Jika Anda menemukan bahaya, kirimkan pesan kepada kami akan bergegas secepat mungkin. Jiang Yang menarik segel jimat seukuran setengah telapak tangan yang diukir dengan pola aneh dan menyerahkannya kepada Wang Xiaolong. Menerima jimat itu, Wang Xiaolong mengangguk, oke. Keduanya menangkupkan tinju mereka ke arah Wang Xiaolong dan pergi. Wang Xiaolong menunggu sampai kedua sosok mereka menghilang dari pandangan sebelum berbalik. Merasakan arah mutiara jiwa mutlak, Wang Xiaolong terbang menuju pegunungan di depan. Tidak lama kemudian, Wang Xiaolong datang ke sebuah lembah. Mendekati lembah, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa yang bergetar di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Wang Xiaolong bingung. Menurut reaksi mereka sebelumnya, Absolute Soul Pool seharusnya berada di suatu tempat di lembah ini, tetapi mengapa pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa tiba-tiba berhenti bereaksi sekarang? Wang Xiaolong melompat, memasuki lembah. Seluruh lembah dipenuhi lautan kabut tebal abu-abu gelap yang begitu tebal sehingga dia hampir tidak bisa melihat jarinya sendiri dengan jelas. Mengandalkan penglihatannya, Wang Xiaolong hanya bisa melihat kabur 10 meter di sekelilingnya. Wang Xiaolong selalu bisa melihat setidaknya 300 meter di depannya sejak menerobos ke alam xiantian, terlepas dari kabut tebal. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi jika penglihatannya terbatas dalam jarak 10 meter. Bab 210, Lembah yang Mengerikan. Menemukan kekhasan kabut tebal di sekitarnya, Wang Xiaolong meningkatkan kewaspadaannya. Dia tidak membuang waktu, segera berubah menjadi Asura Fisikue. Menyebarkan sayap iblis di belakangnya sambil bergerak maju dengan hati-hati, matanya mengamati situasi di sekitarnya. Ada keheningan yang mematikan di keempat arah, begitu sunyi sehingga terasa menakutkan. Dari waktu ke waktu,
Teriakan nyaring dari makhluk tak dikenal terdengar dari depan, mengirimkan getaran dingin ke tulang belakang. Wong Xiaolong bergerak perlahan dan hati-hati melewati kabut abu-abu gelap yang tebal selama 1 jam. Tidak ada apapun di sekitarnya selain kabut abu-abu gelap. Tampaknya damai sepanjang jalan saat Wong Xiaolong bergerak lebih dalam, tetapi jantung berdebar-debar gelisah semakin kuat. Perasaan bawaan akan bahaya yang akan datang dari lubuk jiwanya. Perasaan tidak nyaman ini memberi Wong Xiaolong ilusi bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah ke bagian terdalam dari neraka. 1 jam lagi berlalu. Satu-satunya perbedaan adalah kabut abu-abu gelap semakin tebal semakin jauh dia pergi. Ketika Wong Xiaolong pertama kali memasuki lembah, dia bisa melihat setidaknya 10 meter di sekelilingnya. Sekarang, dia hampir tidak bisa melihat jarinya sendiri saat dia mengulurkan tangannya di depan dirinya sendiri. Wong Xiaolong terus berjalan lurus ketika tiba-tiba, kabut kelabu di sekelilingnya bergerak seperti air yang mengalir disertai jeritan aneh yang mulai semakin jelas. Saat kabut abu-abu gelap bergerak, sepertinya memicu tangisan aneh. Saraf Wong Xiaolong meregang tipis, ekspresi muram terlihat di wajahnya saat dia mempersiapkan diri untuk bereaksi terhadap perubahan apapun kapan saja, mengedarkan ki pertempurannya. Jeritan tajam terus bergema di lembah. Wong Xiaolong menduga tangisan itu berasal dari sejenis makhluk hidup yang mungkin bukan bagian dari ras binatang iblis. Kedengarannya lebih dekat dengan iblis jahat dari dunia bawah. Tiba-tiba, sesuatu yang kuat menerjangnya dari depan, menembus kabut dan mengejutkan Wong Xiaolong. Wings of Demon mengepak saat dia mengarahkan ke samping, menampilkan kemampuan roh bela dirinya, Phantom Shadow pada saat yang sama untuk menghindari hal yang menyerangnya. Makhluk hitam gelap bergegas keluar dari kabut. Itu berbentuk seperti manusia tetapi memiliki 4 lengan dan mata merah menyala. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api yang menakutkan. Wong Xiaolong nyaris tidak berhasil menghindari tabrakan dengan makhluk aneh itu. Makhluk hitam aneh itu melewati Wong Xiaolong, mengirimkan gelombang panas terik dari api mengerikan yang membakar tubuhnya ke arahnya yang membuatnya merasa seperti jatuh ke lautan api dendam. Rasa sakit menusuk yang kuat menembus permukaan kulitnya dari ledakan suhu tinggi. Dalam keadaan umum, dengan mengandalkan fisik asura dan bertahun-tahun menelan mutiara naga api, bahkan dibakar pada suhu tinggi dengan api fana tidak akan menyakitinya sedikit pun. Namun nyala api ini, hanya sisa gelombang panas yang berasal darinya sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit pada Wong Xiaolong. Orang bisa membayangkan teror dari nyala api yang tidak dikenal ini. Makhluk aneh itu tidak mengejar Wong Xiaolong. Alih-alih, dia langsung berlari kembali ke kabut abu-abu tua yang tebal seolah-olah tidak melihatnya. Namun, beberapa saat setelah Wong Xiaolong menghindari serangan makhluk hitam aneh itu, hanya dalam beberapa saat, makhluk hitam aneh lainnya menerjangnya lagi dari depan. Khawatir, Wong Xiaolong sekali lagi menampilkan Phantom Shadow. Dan hal yang sama berulang setiap beberapa kali napas. Satu demi satu, makhluk hitam aneh ini tampak tak ada habisnya. Ketika seseorang menghilang ke dalam kabut, yang lain akan segera muncul. Dan hal yang membuat wajah Wong Xiaolong menjadi jelek adalah setiap kali yang baru muncul, kecepatan serangan mereka dan nyala api di tubuh mereka menjadi lebih menakutkan. Pada awalnya, nyala api pada makhluk hitam aneh ini hanya melepaskan gelombang sisa panas yang meninggalkan sensasi terbakar di kulit Wong Xiaolong, sedangkan sekarang sensasi terbakar semacam ini menembus ke dalam tubuhnya, mempengaruhi organ dalamnya. Rasa sakit itu menyiksa. Setelah menghindari lebih dari selusin makhluk hitam aneh ini, Wong Xiaolong benar-benar merasa gentar saat melihat makhluk lain muncul dan langsung menuju ke arahnya. Dalam sekejap mata, makhluk itu telah sampai di depan Wong Xiaolong. Bahkan menampilkan Phantom Shadow secepat yang dia bisa, salah satu lengannya menangkap gumpalan kecil dari nyala api yang tidak diketahui. Rasa sakit yang mengejutkan menyapu dirinya seolah-olah dia terpanggang di api neraka. Rasa sakit yang menusuk terlalu berat untuk ditanggung bahkan untuk seseorang seperti Wong Xiaolong, dia menjerit kesakitan. Setelah rasa sakit berlalu, Wong Xiaolong mempelajari di mana nyala api menyala dan melihat ada luka seperti terowongan yang menembus dagingnya, berlumuran darah, menembus jauh ke tulang. Wong Xiaolong tertegun.
Ini adalah pertama kalinya sesuatu berhasil menembus pertahanan fisiknya, melukainya sampai sejauh ini. Saat itu juga, Wang Xiaolong tidak lagi ragu-ragu. Dia segera memanggil naga hitam dan biru dan jiwanya berubah. Menyatu dengan roh bela diri naga kembar, lapisan sisik naga hitam dan biru menutupi permukaan kulit Wang Xiaolong. Lubang dalam tulang di dagingnya perlahan sembuh. Makhluk hitam aneh lainnya muncul dan menyerbu ke arahnya. Wang Xiaolong membelok dengan langkah cepat ke samping. Setelah transformasi jiwanya, kecepatan Wang Xiaolong meningkat pesat. Namun meski melalui sisik naga tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, Wang Xiaolong masih merasakan panas api yang memancar dari tubuh makhluk hitam itu. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong berhasil bertahan selama setengah jam lagi setelah transformasi jiwa, tetapi setengah jam berikutnya setelah itu menjadi perjuangan yang sulit. Salah satu makhluk hitam aneh lainnya berlari keluar dari kabut abu-abu tebal, lebih cepat dari jenis sebelumnya. Wang Xiaolong gagal mengelak bahkan dengan kecepatannya yang meningkat dari transformasi jiwa. Kedua lengan Wang Xiaolong terkena nyala api dari tubuh makhluk aneh itu, menari di atas sisik naga yang melindungi tubuhnya. Sisik naga bisa terlihat berjatuhan sepotong demi sepotong dengan mata telanjang. Kecepatan makhluk terakhir 5-6 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang pertama. Hampir beberapa menit kemudian, setiap sisik di tubuh Wang Xiaolong telah jatuh. Wang Xiaolong hampir tidak dapat dikenali karena penampilannya yang menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan lubang berdaging berlumuran darah yang tulangnya hangus jauh dari api. Saya tidak berharap saya akan mati di sini. Wang Xiaolong berpikir dengan jijik. Apakah saya akan menyeberang kembali ke bumi setelah saya mati? Kesadaran Wang Xiaolong mulai tergelincir dan tubuhnya bergoyang-goyah. Diambang jatuh ke tanah, kabut tebal abu-abu gelap di sekelilingnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan sebelumnya. Anehnya, jeritan melengking dari makhluk hitam aneh itu juga menghilang. Wang Xiaolong melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Ketika kabut abu-abu gelap menghilang, seluruh lembah muncul di depan matanya. Berserakan di sekitar lembah adalah batu-batu hitam. Selain batu, ada beberapa pohon hitam acak dengan bentuk paling aneh. Setiap pohon hanya memiliki 2 cabang, seperti 2 lengan seseorang. Wang Xiaolong memantapkan dirinya dan mengeluarkan pelet dari cincin Asura. Menelan pelet, dia memulai pemulihan instan. Lampu biru menyinari tubuhnya hampir seketika, membantunya perlahan pulih. Hampir setengah jam berlalu ketika lampu biru menghilang. Luka di tubuh Wang Xiaolong sembuh dan tertutup, terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari permukaan, tidak ada yang tahu bahwa Wang Xiaolong baru saja terluka. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kakinya dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke lembah. 1 jam kemudian, dia mencapai ujung lain lembah. Di dinding gunung di ujung lembah ada lubang hitam yang gelap. Dari dalam lubang hitam yang memanjang menjadi sebuah terowongan itu terdengar hiruk-pikuk rengekan yang memilukan. Wang Xiaolong ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya menguatkan dirinya dan melangkah masuk. Karena dia telah sampai sejauh ini, dia tidak mau pergi pada titik ini tanpa mengetahui apa yang ada di ujung. Pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya bergetar sekali saat dia mengambil langkah pertama ke dalam terowongan hitam. Sejak dia memasuki lembah, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun hingga saat ini. Wang Xiaolong sangat gembira di dalam hatinya. Menilai dari reaksinya, mutiara jiwa mutlak memang ada di lembah ini, dalam terowongan hitam ini. Wang Xiaolong mengikuti jalur terowongan hitam yang hanya berisi kegelapan total dan total, menyerap semua cahaya. Matanya bisa melihat tidak lebih dari 300 meter di depannya. Meskipun tidak ada kabut tebal di dalam terowongan hitam, Wang Xiaolong tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia mempertahankan transformasi jiwanya, selalu memperhatikan perubahan arah. Tapi seolah-olah tidak ada ujung terowongan hitam itu. Wang Xiaolong mengikuti jalan itu selama beberapa jam namun tanpa akhir yang terlihat.